Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarokah ini, kembali kita akan melanjutkan serial kajian rutin kita membahas fiqhul ibadah, fikih ibadah. Bagaimana tata cara beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah diantara disiplin ilmu syar'i yang wajib untuk kita pelajari. Selain kita memfokuskan mempelajari akidah tauhid, akhlak, adab, diantara fan ilmu syar'i yang wajib untuk kita pelajari adalah materi fikih. Pada materi inilah dijelaskan permasalahan-permasalahan agama begitu lengkap, mulai dari tata cara bersuci, sholat, puasa, zakat, dan yang lainnya. Seingat saya, setelahnya kita membahas kitabul azan wal iqamah, maka berikutnya kita masuk bab baru, yaitu surutu sihhatis sholah, yang ada bukunya bisa dilihat halaman 98. Surutu sihhatis sholah, syarat-syarat sahnya sholat. Jadi ini diantara pembahasan yang sangat penting di dalam sholat. Salat bukan hanya gerakan dan bacaan saja, tetapi terkandung di dalamnya ada syarat, ada rukun, dan sunnah-sunnah. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sampaikan di dalam Al-Quran ketika memerintahkan kita untuk salat dengan ungkapan wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Tidak mengatakan wasallu, salatlah. Menunjukkan kepada kita bahwa di dalam salat itu banyak bagian-bagian, banyak perkara-perkara yang menjadi kesempurnaan salat itu sendiri. Dan banyak hal-hal yang berkenaan tentang salat, di antaranya adalah syarat sah salat, rukun salat, sunnah salat, baik sunnah qauliyah maupun fi'liyah. Kemudian ada juga wajibatus shalah, kemudian al-makruhat fis shalah, hal-hal yang dimakruhkan di dalam salat, dan pembatal-pembatal salat. Baik, kita awali pembahasan kita dengan surutu sihhatis shalah. Syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang harus terpenuhi dalam suatu ibadah.
Apabila tidak terpenuhi, maka ibadah tersebut tidak sah. Itulah pengertian dari syarat. Seperti halnya ya, ketika kita melamar kerjaan di suatu perusahaan yang mana syarat di tempat tersebut nomor satu misalnya usia di bawah 25 tahun. Yang kedua sudah S1. Maka apabila ada yang melamar ternyata usianya di atas 30 tahun, diterima atau tidak? Tidak. Atau yang melamar orang yang baru lulusan SD, maka tidak diterima. Kenapa? Alasannya tidak terpenuhi syarat. Ya, tidak terpenuhi syarat. Nah, demikian pula salat, dia memiliki syarat sah. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib yang sudah kita jelaskan, yaitu bahwa orang itu wajib sholat kalau sudah terpenuhi apa saja. Seperti misalnya syarat wajib berakal, balik, muslim. Nah, adapun syarat sah di sini yang membuat sholat kita menjadi sah. Dijelaskan di sini ada 6. Yang pertama, al-ilmu bidukhuli waqti, mengetahui masuknya waktu sholat. Yang kedua, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang ketiga, suci pakaian, badan, dan tempat yang dia gunakan untuk sholat. Yang keempat, satrul aurah, menutup aurat. Yang kelima, istiqbalul kiblah, menghadap ke arah kiblat. Dan yang keenam, an-niyah, niat. Ya, kita baca satu persatu. Yang pertama, di antara syarat sah salat adalah al-ilmu bidukhuli waqti shalah, mengetahui masuknya waktu salat. Jadi salat adalah ibadah mahdhah yang telah ditentukan waktunya, yang telah dijelaskan tata caranya. Bahkan salat ini memiliki batasan waktu awal dan akhir. Sebagaimana yang telah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu tentang awqatus shalah, seperti salat maghrib diawali dengan terbenamnya matahari sampai tiba waktu isya, yaitu mega merah hilang. Nah, maka seseorang dikatakan sah mengerjakan sholat maghrib kalau dia mengerjakannya pada waktunya. Maka apabila ada seorang yang mengerjakan sholat maghrib sekarang, sah atau tidak? Tidak sah, karena tidak sesuai waktunya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 103. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat adalah ibadah yang Allah wajibkan kepada orang-orang yang beriman dengan waktu yang telah ditentukan. Kitaban mauquta. Fala tasihus sholatu qabla dukhuli waqtiha wala ba'da khurujihi illa li'udhrin. Jika memang kita sudah mengetahui salat itu sudah ada waktunya, maka tidak sah salat dikerjakan sebelum masuk waktunya dan setelah keluar dari waktunya, kecuali uzur. Di sini para ulama memberikan perbedaan antara mengerjakan salat sebelum waktunya dan yang kedua setelah keluar dari waktunya. Mengerjakan salat sebelum waktunya tiba maka mutlak tidak sah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Tidak sengaja misalnya dia kerjakan sholat zuhur jam 11:30 dan dia menganggap itu sudah tiba waktu sholat. Setelah dia selesai mengerjakan sholat, dia baru mendengar azan dan dipastikan lagi ternyata memang waktu zuhur baru masuk.
Ini kan berarti dia tidak sengaja. Pertanyaannya, apakah sholatnya itu perlu diulang? Jawabannya na'am. Dia wajib mengulang sholatnya. Adapun orang yang mengerjakan sholat setelah keluar dari waktunya, maka jika itu dilakukan dengan sengaja tidak sah. Sudah tiba waktu sholat maghrib, tapi dia berleha-leha, santai-santai. Dia sudah tahu. Bahkan waktu Isya mau tiba pun dia sudah tahu. Tapi dia akhirkan hingga akhirnya masuk waktu sholat Isya. Maka orang seperti ini telah melakukan dosa besar. Ya, dosa besar, dan tidak sah dia kerjakan sholat maghrib di waktu Isya karena sengaja. Berbeda halnya kalau dia tertidur atau lupa, baru bangun jam 9 malam karena dia tidur jam 5 sore, maka hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat. Nah, dan para ulama mengatakan orang yang mengerjakan sholat setelah keluar dari waktunya disebut namanya qadhaan, yaitu mengerjakan sholat bukan pada waktunya. Dan subhanallah, dengan ditentukannya waktu sholat itu membawa hikmah yang sangat banyak. Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan kita untuk mengerjakan sholat ini dengan waktu yang terpisah-pisah. Ya, waktu zuhur tersendiri, waktu asar tersendiri. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan dalam kitabnya Syarhul Mumti' tentang hikmah tauqitus shalah, ya, penetapan waktu salat. Yang pertama adalah agar hamba itu selalu memiliki koneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu ingat kepada Allah. Karena yang namanya manusia sering lupa. Selesai waktu sholat zuhur, tibalah waktu sholat asar. Kita mendengar panggilan azan. Di situ kita ingat Allah lagi. Tiba waktu asar, kemudian terbenam matahari, berakhir waktu sholat asar, tiba lagi masuk waktu sholat maghrib. Di situ kita ingat lagi. Dan memang demikianlah kita disuruh untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni adzkurkum. Ya, ingatlah selalu kepada aku, niscaya aku akan ingat kepada kalian. Kemudian hikmah yang kedua, kenapa sholat itu memiliki waktu yang terpisah-pisah? Ya, alla yahsulal malal wasaqal, agar tidak terjadi kejenuhan, agar tidak capek kita. Bayangkan kalau seandainya perintah sholat itu langsung kita kerjakan 17 rakaat setiap hari, maka ini membuat kita jenuh. Ya, jangankan yang 17 rakaat, yang 11 rakaat saja yang kita lakukan setahun sekali saja, yaitu sholat tarawih, kadang banyak orang yang tidak sanggup. Nah, ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua, at-taharatu minal hadasain. Suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini yang harus dipastikan tatkala kita hendak mengerjakan sholat, ya, hendaknya berwudu terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mendirikan sholat apa saja, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, hendaknya kalian basuh wajah kalian, kedua tangan kalian sampai sikut, dan usaplah kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini adalah dalil yang menjelaskan tentang wajibnya berwudu sebelum sholat. Ya, untuk menghilangkan hadas kecil dengan berwudu dan hadas besar dengan mandi junub. Dan juga yang perlu kita perhatikan, bukan hanya berwudu saja, tapi hendaknya kita juga harus betul-betul berwudu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW.
Dan bab ini sudah kita bahas dalam kitab Thaharah. Jadi wudu itu nggak bisa asal-asalan. Ya, Rasulullah SAW memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang wudunya itu tidak sempurna. Wailun lil aqabi minan nar. Ya, celakalah, sungguh celaka bagi orang yang berwudu tapi ada bagian tumitnya yang tidak terkena air. Ya, jadi jangan sampai kita sholat bertahun-tahun tapi nggak diterima sholat kita karena gara-gara apa? Wudunya tidak sempurna. Terutama bagian-bagian yang tidak terlihat dari pandangan mata kita, seperti di bawah siku, ya. Nah, ini kadang orang banyak lalai. Kemudian sela-sela jari, karena itu sunnahnya ketika berwudu kita harus menyela-nyela baik jari tangan maupun jari kaki, tujuannya agar air wudu itu masuk ke bagian kulit. Nah, dan juga sabda Nabi SAW, la yakbalullahu sholatan bi ghairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya, tanpa bersuci. Kecuali jika memang orang tersebut tidak mendapati alat untuk bersuci. Nah, dari sini ya para ulama menjelaskan tentang keadaan orang yang sholat tidak berwudu. Yang pertama, jika itu dilakukan dengan sengaja maka tidak sah dan berdosa. Yang kedua, tidak mendapati air untuk berwudu maka dia bertayamum. Dan yang ketiga, orang yang faqidut tahurain, yaitu kehilangan dua alat untuk bersuci, tidak dapat air, tidak dapat debu, maka sholatlah semampunya. Sholatlah semampunya. Ya, karena sholat ini diwajibkan bagaimanapun keadaan kita. Dan penting untuk kita ingatkan, terutama dalam kondisi sakit di rumah sakit yang kadang mungkin dia tidak bisa bangun atau mungkin ya badannya banyak najisnya, maka tetap dia wajib mengerjakan sholat. Walaupun dia pakai selang, yang selang tersebut ada air kencingnya, jangan menganggap, waduh kalau begini mah percuma sholat nggak sah, mendingan nggak sholat aja. Itu namanya was-was syaitan. Tetap kerjakan sholat bagaimanapun keadaan dia. Kemudian yang ketiga, di antara syarat sah sholat adalah taharatus saubi wal badani wal makanil ladzi yusalla fihi. Ya, suci pakaian, badan dan tempat. Suci dari apa ini? Yaitu suci dari najis. Ya. Jadi suci dari hadas dan suci dari najis. Karena dua hal ini, najis dan hadas, menjadi penghalang sahnya sholat. Taharatus saub, pakaian. Jadi pakaian harus bersih. Ya, jangan memakai pakaian yang terkena air kencing. Maka seseorang yang terkadang dia kencing sudah cebok, kemudian dia pakai celana, dia jalan, kadang sering keluar gitu ya. Ya, ini kadang ada seperti ini, maka sebaiknya kalau dia kemana-mana membawa sarung. Ya, jadi kadang itu hanya was-was, karena itu hanya was-was. Jadi begini ya mas kalian, ketika itu terjadi pertama kali, misalnya dia kencing, kemudian dia sudah berdehem, dia posisi jongkok dan berdiri, dia cebok. Nah, kemudian setelah dia pakai celana, dia jalan, dia naik mobil, naik motor, ada berasa yang keluar. Nah, maka kalau terjadi seperti ini, dia turun, dia pastikan dulu. Dia pastikan. Jika memang betul-betul keluar ada netes, dilihat celana dalamnya ada bekas air gitu kan, dan dia pastikan lagi ternyata baunya bau pesing, berarti itu adalah air kencing dan najis. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya dia cek lagi ternyata enggak ada, bersih kering. Bersih kering, berarti itu hanyalah apa? Was. Kalau yang pertama tadi
ya ternyata dia pastikan itu adalah air kencing, besok-besok kalau begitu lagi, berarti itu namanya apa? Tetesan air kencing. Sehingga amannya adalah dia kemana-mana bawa sarung, sehingga pasti waktu sholat dia buka celananya, dia sholat menggunakan sarung. Ya, ini kadang terjadi seperti itu. Nah, mungkin bisa dikatakan apa kencingnya anyang-anyangan atau ya walaupun hanya setetes maka itu adalah najis. Ya, jangan kita anggap sepele. Baik, dalil tentang wajibnya suci pakaian adalah surat Al-Mudaththir ayat 4. Wasiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Demikian pula hadis idza jaa ahadukum ilal masjidi falyanzur fa in ra'a fi na'lahi qadaran aw adza falyamsahu bil ardi wal yusalli fihima. Apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, maka lihatlah sendalnya. Jika memang terdapat najis, maka hendaknya dia menggosoknya di tanah dan hendaknya dia sholat dengan kedua sendalnya. Ya, para ulama juga mengatakan hadis ini menunjukkan kepada kita tentang sunnahnya sholat menggunakan sendal. Sunnahnya sholat menggunakan sendal, ya, dengan catatan masjid tersebut seperti masjid yang ada di zaman Nabi SAW, yaitu pasir tanah. Adapun di zaman sekarang tidak bisa kita praktekkan, karena kalau kita sholat menggunakan sendal, apalagi sendal yang kita gunakan sehari-hari, khawatir justru mengotori masjid. Nah, kemudian sucinya badan berdasarkan hadis Ali, ya, Rasulullah mengatakan kepadanya tawaddu waqsil zakaroka, berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Kemudian jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana jika seseorang mengerjakan sholat di pakaian atau di badannya itu ada najis dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia tidak tahu. Maka dijelaskan di sini, man shalla wa alaihi najasatun la yadri biha fa sholatuhu shahihah wa la i'adata alaihi. Barang siapa yang mengerjakan sholat, ya, artinya dia sudah selesai sholat. Selesai sholat dia baru tahu ternyata di badannya itu ada najis, dan dia baru ingat pakaiannya itu tadi terkena kencing anaknya, kena ompol. Dia dalam keadaan tidak tahu atau dia lupa. Fasolatuhu sahihah wala i'adata alaih. Maka sholatnya sah, tidak perlu diulang. Paham jemaah? Ini kalau dia baru ingat selesai sholat, ya. Terus bagaimana kalau dia ingatnya itu pas lagi sholat? Wa in alima biha asna as-sholah fa in amkanahu izalatuha bi an kanat fi na'laih aw fi thawbin zaid. Jika dia baru sadarnya itu pas lagi sholat, di rakaat kedua atau di rakaat yang ketiga, maka jika dia mampu untuk menghilangkannya, lakukan. Misalnya najis tersebut terdapat pada pakaian tambahan, pada peci atau pada sarung, tapi dia tetap pakai celana, ya, maka boleh dalam keadaan sholat dia lepas pecinya atau sarungnya yang terkena najis, jika memungkinkan. Ya, kalau tidak memungkinkan bagaimana? Wa illam yumkin izalatuha shalla wala i'adata alaihi. Kalau tidak memungkinkan untuk menghilangkan najis tersebut, misalnya najis di bajunya, kalau dia lepas ya gimana? Ya kan? Maka lanjutkan sholatnya dan tidak perlu untuk mengulang. Dengan catatan memang awalnya dia tidak apa? Tidak tahu. Jelas ya, Mak? Jadi kalau dia ingat di pertengahan sholat, maka jika memungkinkan untuk dia lepas, dilepas. Kalau tidak memungkinkan, maka lanjutkan. Nah, hadis dari Abu Sa'id bahwasanya
Nabi SAW pernah sholat dan melepas kedua sendalnya. Maka orang-orang pun ngikutin, karena dia melihat Nabi melepas sendal, mereka pun makmum di belakang ngikutin melepas sendalnya. Selesai sholat, Nabi mengatakan kepada mereka, lima khalaqtu, kenapa kalian lepas sendal kalian? Para sahabat mengatakan, ra'ainaka khalata fa khala'na. Ya, kami melihat kau melepas sendal, kami pun mengikutinya. Nabi mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihi ma khabasa. Tadi Jibril ngabarin aku kalau ya ada najis. Fa idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lihi qadaran aw adza falyamsahu bil ardi wa yusalli fihima. Nabi pun mengatakan apabila salah seorang di antara kalian hendak salat datang ke masjid, maka lihatlah sendalnya. Jika ada najis maka cukup dia menggosokkan di tanah dan mengerjakan salat dengan sendalnya tersebut. Ya, jadi ini adalah dalil yang menjelaskan bahwasanya kalau seorang lupa ataupun tidak tahu ada najis baru ingat selesai sholat, maka tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Atau yang kedua, kalau dia ingat di pertengahan sholat, kalau tidak memungkinkan maka lanjutkan sholatnya. Lihat di sini, Nabi SAW hanya disuruh untuk melepas sendalnya. Nabi tidak disuruh untuk apa? Membatalkan sholatnya. Ya, dan juga menjadi faedah bahwa inilah diantara keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu dikasih informasi oleh Jibril. Ya, Jibril banyak dalam keadaan seperti misalnya tatkala beliau diracun oleh seorang wanita Yahudi, ya Jibril pun memberitahu, bahkan melalui daging tersebut, dagingnya itu bisa berbicara. Fa'ana masmumah, sesungguhnya aku itu beracun. Kemudian juga ketika Nabi disihir, Nabi dikasih tahu buhulnya ada di mana. Ya, ya karena yang namanya seorang Nabi, ya dia harus menyampaikan risalah dan harus secara sempurna sehingga ditolong dan dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Usaha apapun dalam rangka membunuh Nabi maka semuanya itu gagal. Ya, orang musyrikin, perang apa saja yang dilakukan oleh Nabi, Nabi tidak terbunuh dan tidak gugur. Demikian pula orang-orang Yahudi yang mereka ingin selalu membunuh Nabi, usaha-usaha yang mereka lakukan semuanya gagal. Kenapa? Karena risalah belum sempurna. Dan itu kan Nabi diracun pada tahun ke-7 Hijriah. Sahabat-sahabat sudah banyak yang meninggal duluan karena pengaruh racun tersebut. Adapun Nabi ya ditunda sampai pada tahun 11 Hijriah setelah turun firman Allah Subhanahu wa taala di antara surat yang terakhir turun, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ketika syariat telah sempurna, orang masuk Islam berbondong-bondong datang dari mana saja. Apa kata sahabat Abdullah bin Abbas? Ini sebagai tanda Rasulullah sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi ini yang ketiga. Kemudian sering ada yang bertanya berkaitan tentang masalah najis. Apa hukum seorang ibu sholat sambil menggendong anaknya, yang anaknya itu pakai popok dan di popoknya itu ada najis. Di dalam popoknya itu ada najis. Ya, apakah sholatnya sah atau tidak? Maka tentunya ya yang perlu diperhatikan, jika memang bayinya tersebut ya ada najisnya, maka hendaknya jangan digendong. Kenapa ya? Karena pertama pasti mengganggu sholatnya, bau, khawatir kotorannya tembus dan yang lainnya. Tapi kalau sifatnya itu darurat, di mana ya bayi tersebut kalau ditinggal nangis, kalau ditaruh dia nangis sehingga sulit bagi kita untuk sholat, ya kalau tanpa menggendong dia, dan kalau kita tunda maka akan keluar dari waktunya, maka tidak mengapa sholat sambil menggendong bayi walaupun dia pakai popok yang di dalamnya ada najis kencing maupun kotorannya. Karena yang penting tidak sampai apa? Tidak sampai keluar kotorannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat,
di antara syarat sah salat apa tadi yang keempat? Satrul aurah, menutup aurat. Aurat adalah sesuatu bagian, aurat adalah bagian tubuh kita yang apabila terlihat kita merasa malu. Itulah aurat. Ya. Maka ini juga sebagai ciri tanda orang itu sudah tamyiz atau belum. Orang yang sudah tamyiz maka dia tahu malu. Ya, keluar rumah, ya, dia menutup auratnya. Jadi harus menutup aurat. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Wahai anak Adam, pakailah perhiasanmu setiap kali masuk ke masjid. Ai usturu auratikum. Ya. Tutuplah aurat kalian. Di mana ayat ini turun? Yaitu ketika orang-orang banyak tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Ya. Jadi di antara kejahilan orang-orang musyrikin Arab, mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Namun yang perlu dipahami, mereka ini tawaf dalam keadaan telanjang bukan karena tidak ada sebab. Jadi mereka punya aturan, siapapun yang ingin tawaf. Jadi syariat tawaf itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya. Syariat tawaf. Ya, jadi mereka punya aturan tawaf harus menggunakan pakaian yang paling bagus. Pakaian yang dibeli dari harta yang halal. Pokoknya nggak ada sedikit pun beli pakaian itu dari harta yang haram. Terus gimana kalau misalnya dia tidak mendapati pakaian yang yang dibeli dari uang yang halal? Maka mereka pun lebih memilih tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ya, tujuannya dalam rangka menghormati Baitullah. Nah, namun cara seperti ini walaupun tujuannya baik untuk menghormati Baitullah tapi tidak dibenarkan. Makanya Allah turunkan surat Al-A'raf ayat 31 ini. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Ya wahai anak Adam, pakailah pakaian, tutuplah auratmu setiap kali masuk ke masjid. Demikian pula Nabi mengatakan la yaqbalullahu sholata haidin illa bi khimarin. Allah tidak menerima salat wanita yang sudah haid kecuali dengan kerudung. Nah, kemudian batasan aurat laki-laki maupun perempuan yang harus ditutup itu dari mana sampai mana? Ya, wa auratur rajul ma baina surratihi wa rukbatihi. Jadi aurat laki-laki adalah apa yang ada di antara pusar dan lutut. Itu namanya aurat besar. Pusar dan lutut. Ya. Ini yang wajib ditutup. Sebagaimana hadis, ya, dikatakan ma baina surrah wa rukbah auratun. Antara ya pusar dan lutut itu adalah aurat. Dan aurat ini juga, ya, ma baina surrah wa rukbah, antara pusar dan lutut, ya, bagi laki-laki ini bukan hanya berlaku di dalam sholat saja. Di luar sholat juga demikian. Sekali lagi, aurat laki-laki itu antara pusar dan lutut. Makanya ketika memandikan jenazah, ya, kalau jenazahnya itu laki-laki, wajib tertutup antara pusar dan lutut. Ya, demikian pula ketika dia berada di kalangan kaum laki-laki, maka aurat yang tadi itu juga wajib tertutup. Mandi nggak boleh bareng-bareng dalam keadaan telanjang. Ya, mandi dengan cara seperti ini memang dulu pernah terjadi di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, Nabi Musa. Tetapi ya, di dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Nah, dan dari sini juga kalau memang aurat itu dari pusar sampai lutut, maka paha termasuk aurat bukan?
Iya, paha termasuk aurat. Sehingga seorang yang main bola, main futsal, olahraga apa saja, ya pahanya harus tertutup. Memang ada khilaf di kalangan para ulama, apakah paha itu aurat atau bukan. Ada pendapat mengatakan paha itu bukan aurat, karena ketika Rasulullah berada di dalam rumah, kemudian pahanya tersingkap, datanglah Abu Bakar, beliau dalam keadaan posisi seperti itu, yakni pahanya tetap dalam keadaan terbuka. Kemudian datanglah Umar, demikian. Nah pas datang Utsman, karena Nabi malu, akhirnya ditutup. Ya, kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau ketika datang Abu Bakar, Umar posisimu seperti itu? Ya, sementara datang Utsman engkau tutup pahamu. Ya, maka Rasulullah mengatakan sesungguhnya malaikat Jibril juga merasa malu dengan Utsman. Ya, maka bagaimana aku tidak malu dengan Utsman sementara malaikat Jibril aja merasa malu. Ya, ada yang mengatakan dengan hadis ini paha itu bukan aurat. Iya, namun pendapat yang kuat bahwa paha itu adalah aurat. Karena tadi dikatakan itu adalah perbuatan Nabi. Perbuatan Nabi. Nabi tidak mengatakan secara tegas aurat itu paha itu bukan aurat. Tidak ada ucapan Nabi seperti itu. Yang namanya fiil perbuatan terkadang banyak kemungkinan. Mungkin Nabi lupa atau yang lainnya. Karena itu yang lebih tegas dan jelas pendapat yang kedua mengatakan paha itu adalah aurat. Rasulullah mengatakan kepada sahabat Anjarhad An-Aslami, ya, Rasulullah mengatakan kepadanya, "Gotti fahidak fa innal fahidah aurah." Tutuplah pahamu karena sesungguhnya paha itu adalah aurat. Ini perkataan qaul yang sangat tegas dan jelas. Sehingga perkataan yang jelas ini menghilangkan keraguan-raguan tadi di mana Nabi tersingkap pahanya. Ya, berarti yang benar paha itu adalah aurat, wajib ditutup baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik. Kemudian bagaimana bagian pundak? Nah, maka pada dasarnya ya sah-sah saja orang sholat sarungan doang. Jadi sarungan doang, atasnya nggak ditutup pakaian, sah. Tapi tentu hal tersebut kurang sopan. Masa kita ingin menghadap orang yang kita anggap terhormat harus pakaian yang rapih, kondangan pakai batik, ya kan? Nah ini ketemu Allah pakaian apa? Sarung doang, ya kan? Maka ya ini tidak beradab. Makanya Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukum fi saubil wahid laisa ala atikihi minhu syai'. Tidak boleh salah seorang di antara kalian mengerjakan sholat di satu pakaian sementara di pundaknya itu tidak ada penutupnya. Ya, jadi tetap kita memakai pakaian yang rapih. Karena itu firman Allah Ta'ala, ya bani Adam khudzu zinatakum, wahai manusia pakailah perhiasanmu. Ini para ulama memberikan ada dua makna. Yang pertama perintah menutup aurat yang sifatnya wajib. Yang kedua perintah berhias di dalam sholat. Khudzu zinatakum. Perhatikan ya mas. Jadi perintah yang kedua ini khudzu zinatakum artinya pakailah perhiasanmu. Kalau kita sholat ya harus memakai pakaian yang rapih, yang bersih. Ya seperti misalnya pakai peci, pakai baju koko, pakai sarung, pakai sorban juga nggak apa-apa. Ya, sorban boleh. Bahkan ini kalau di suatu kaum dikatakan sorban itu adalah suatu hal yang bagus, yang rapi, maka pakai jemaah sekalian. Yang nggak boleh itu meyakini dengan memakai sorban akan mendapatkan ini dan itu semuanya tidak ada dalilnya. Kalau kita hanya pakai sorban ya nggak masalah, iya. Atau pakai apa namanya udang-udang begitu kan imamah, ya. Tapi tentunya kita juga mengikuti keadaan suatu kaum, ya. Karena pakaian yang terbaik, perhatikan ya, pakaian yang terbaik adalah pakaian
yang mengikuti pakaian suatu kaum selama tidak melanggar nilai-nilai syariat. Iya, seperti pakai jubah itu bukan sunnah. Jubah itu ya karena kebiasaan orang-orang Arab sana gitu kan. Nah, kita justru kalau misalnya tinggal di Jawa, di pelosok, ya, di sono pakai songkok hitam, pakai sarung, ya itulah pakaian yang terbaik. Jadi ngikutin daerah setempat. Ya, jangan sampai dia memakai pakaian menjadi pusat perhatian. Ini khawatir termasuk libasus syuhrah. Ya, pakaian ketenaran. Adapun wanita, batasan auratnya adalah seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Ya, apa kata Nabi SAW? Al-mar'atu aurah. Wanita itu semuanya adalah aurat, semuanya. Ya, kecuali wajah, telapak tangan, dan juga punggung telapak tangan. Jadi punggung telapak tangan ini itu bukan aurat. Ya, jadi wanita harus tertutup semuanya. Dan batasan aurat ini berlaku baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Sehingga para wanita wajib keluar rumah memakai jilbab. Adapun memakai cadar hukumnya adalah sunnah. Karena hukum asal wajah itu bukan aurat. Kecuali kalau memang wajahnya tersebut membuat orang-orang itu terfitnah sama dia, maka sebaiknya dia menggunakan cadar. Ya, jadi pada intinya seluruh tubuh wanita adalah aurat. Enggak boleh dia keluar rumah tidak memakai kaos kaki. Tidak boleh dia keluar rumah pakai kerudung yang hanya nempel saja di kepalanya tapi rambutnya terlihat. Ya, wanita yang tidak menjaga auratnya keluar rumah tidak menutup auratnya, maka ini termasuk wanita yang menjadi penghuni neraka. Nabi sendiri yang menyampaikan, uritun nara fa idza aksara ahlihan nisa. Aku diperlihatkan neraka, ternyata yang terbanyak adalah kaum wanita. Kenapa? Di antara sebabnya adalah kasiyat, ariyat, mumilat. Dia berpakaian tetapi pada hakikatnya tidak berpakaian. Telanjang. Ya, wanita-wanita seperti inilah yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud, an-nisa'u habailus syaiton. Wanita itu adalah pancing-pancingnya syaitan yang dia keluar rumah tidak menutup auratnya. Hatta beli sayur ke depan rumah gitu kan tetap pakai kaos kaki, ya, pakai jilbab. Jangan beli sayuran depan rumah pakai daster doang ya kan. Yang membuat tukang sayurnya terfitnah. 6. Itu yang ke berapa? 4. Kemudian yang kelima, istiqbalul kiblah. Nah ini di antara syarat sah salat harus menghadap ke arah kiblat. Ya, kiblat kita adalah Ka'bah. Ka'bah adalah arah yang mulia. Karena itu ya banyak larangan-larangan berkaitan dengan arah kiblat. Di antaranya tidak boleh meludah ke arah kiblat. Tidak boleh buang air kecil, buang air besar menghadap ke arah kiblat. Karena mulianya Ka'bah yang menjadi Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara bentuk mulianya Ka'bah di mana kita salat menghadap ke arahnya. Dan kita pun ya bagi orang-orang yang beriman ditanamkan rasa rindu di dalam hatinya. Maka siapapun yang pernah ke sana pasti dia ingin kembali lagi ke sana. Maka itu tanda keimanan dalam hatinya. Karena Nabi Ibrahim pernah berdoa, waj'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim. Ya Allah, jadikanlah sebagian manusia hatinya itu condong kepadanya. Allah katakan di sini minan nas, sebagian manusia. Kata para ulama, kalau seandainya tidak ada huruf min di situ, bisa jadi semua manusia merindukan Ka'bah. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja. Ya, jadi menghadap ke arah kiblat. Mana dalilnya? Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum. Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, maka
hadapkanlah wajah kalian ke arahnya. Baik, jadi berkenaan tentang menghadap ke arah kiblat. Ya, apa hikmah sholat menghadap ke arah kiblat? Di antara hikmahnya adalah agar nampak persatuan dan kebersamaan umat Islam. Ya, dengan kita mengerjakan sholat satu arah yang sama, maka umat Islam terlihat bersatu. Dan subhanallah, semua syariat ya Allah tetapkan kepada kita itu dalam rangka untuk menjaga persatuan kebersamaan. Ya. Dengan satu komando yang orang itu asalnya acak-acakan gitu kan, maka dengan kalimat sufufakum, semuanya berbentuk barisan rapih, rapat menghadap ke arah yang sama. Coba lihat di Masjidil Haram, ribuan orang yang tadinya acak-acakan dengan kalimat komando, ya, dengan satu komando semuanya pun rapih, ya, semuanya menghadap yang sama. Ya, sekarang kalau kita nyuruh warga Palasari misalnya untuk berbaris satu lapangan, bisa nggak jamaah sekalian? Butuh waktu yang lama. Tapi pas lagi sholat mudah. Ya, seperti pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Jadi ini hikmah Islam menjaga persatuan. Dan sebaliknya Islam ya mencela perbuatan-perbuatan yang itu bisa memecah belah umat, ya, menimbulkan permusuhan dan pertikaian. Perhatikan dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 150. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Ya, ke arah Masjidil Haram. Maka kalau kita perhatikan di sini, Allah tidak mengatakan hadapkanlah wajahmu ke Masjidil Haram, tapi menggunakan kalimat syatra, ke arah. Sehingga dari sini para ulama menjelaskan salat menghadap ke arah kiblat itu ada dua keadaan. Yang pertama, musyahidan li'ainil Ka'bah. Yang pertama adalah orang yang betul-betul menyaksikan Ka'bah. Dia melihat Ka'bah dengan mata kepalanya, bukan lewat televisi. Ya, seperti misalnya mereka yang berada di dalam Masjidil Haram atau berada di hotel sekitaran Masjidil Haram, dekat dan terlihat. Maka orang yang seperti ini, dia sholat harus betul-betul menghadap ke arah Ka'bah itu. Kalau ditarik pakai benang, badannya itu harus betul-betul menyentuh apa? Ka'bah. Misalnya ini Ka'bah, jadi dia sholatnya betul-betul menghadap ke arah Ka'bah. Itulah kenapa sholat di Masjidil Haram bentuknya lurus atau melingkar. Melingkar. Karena betul-betul melihat Ka'bah. Yang kedua, orang yang jauh dari Ka'bah, tidak melihat Ka'bah, maka yang dituntut bagi dia itu bukan mengenai Ka'bah. Sekali lagi, bukan mengenai Ka'bah, tapi yang dituntut dia itu adalah cukup menghadapkan badan kita ke arah Ka'bah. Sekarang Ka'bah ada di arah mana? Kalau kita di sini nih, arah barat. Maka cukup bagi kita sholat menghadap ke arah barat. Paham? Iya. Ini. Jadi nggak harus kalau ditarik pakai benang dari Palasari ke Ka'bah harus kena Ka'bah begitu. Nggak harus seperti itu. Ya. Jadi walaupun misalnya nih kita sholat di pojokan musola itu, pakai kompas atau pakai alat pendeteksi GPS yang sangat ini ya,
Ya walaupun badan kita tidak kena Ka'bah itu nggak masalah. Ya. Nah, makanya masjid-masjid yang sudah terlanjur dibangun, yang dulu mungkin hanya berpedoman dengan kompas, ya, dan sudah menghadap ke arah barat, sudah cukup. Jadi jangan sampai dengan adanya kemajuan teknologi, ya, karpet itu semuanya diapain? Dirubah-rubah, dimiringin, sehingga ini memakan tempat yang tadinya bisa 10 soft jadi 7 soft. Ya, jadi walaupun kita hanya menghadap ke arah Ka'bah di arah barat sudah cukup. Sekarang untuk lihat coba Masjid Nabawi. Masjid Nabawi kan lebar panjang. Ya. Sekarang kalau mereka sholatnya di bagian pojok Masjid Nabawi, kalau ditarik pakai benang, kira-kira badannya kena Ka'bah nggak itu? Tidak. Ya, makanya di Masjid Nabawi sholatnya seperti di Masjidil Haram atau tidak? Beda. Di Masjid Nabawi sholatnya kita lurus seperti kita di sini, memanjang. Seharusnya apa? Melingkar, ya kan? Seharusnya melingkar. Ya, biar badan itu yang bagian pojok Masjid Nabawi kena Ka'bah. Ya. Maka ya ini pendapat yang benar bahwa cukup kita menghadap ke arah Ka'bah, karena jelas Allah katakan di sini, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Iya. Dan juga kalimat Masjidil Haram. Nah, ini sering ada pertanyaan, bagaimana kita sholat di selain Masjidil Haram? Di tempat-tempat, misalnya di musola hotel, apakah dia tetap mendapatkan keutamaan sholat lebih baik dari 100.000 kali sholat? Ya. Maka ya ada yang mengatakan yang namanya Masjidil Haram yaitu yang ada Ka'bahnya dan bangunan-bangunan baru. Tapi pendapat yang kuat insya Allah bahwa semua tanah haram maka mendapatkan keutamaan sholat seperti di Masjidil Haram, itu lebih baik dari 100.000 kali sholat. Yang membedakan keutamaannya adalah semakin dia dekat dengan imam maka semakin utama, tapi tetap dia mendapatkan pahala 100.000 kali sholat. Dalilnya apa? Ketika Allah katakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram. Ternyata saat itu Nabi bukan berada di Masjidil Haram, tapi di rumahnya Ummu Hani. Dan rumahnya Ummu Hani itu bukan di bagian Masjidil Haram. Sehingga semua tanah haram sama statusnya seperti sholat di Masjidil Haram, yaitu lebih baik dari 100.000 kali sholat. Wallahu a'lam. Nah, jadi itu ya penjelasannya ya, beda antara melihat Ka'bah dengan orang yang tidak melihat Ka'bah. Kemudian keadaan-keadaan yang bagaimana kita boleh sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah. Wa yajuzu tarkul istiqbali fi syiddatil khauf. Boleh meninggalkan menghadap ke arah Ka'bah ketika keadaan sangat genting. Ya, sangat genting. Seperti misalnya dalam peperangan, dikejar musuh, maka boleh sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah, darurat. Yang kedua, wa finna filati fis safar ala rohilah. Boleh sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah, itu sholat sunnah di kendaraan. Sholat sunnah di kendaraan. Ya, maka boleh kita menghadap kemana saja kendaraan itu melaju. Ya, kalau sholat wajib bagaimana? Kalau sholat wajib pada asalnya dia tetap menghadap ke arah Ka'bah kecuali dalam keadaan darurat. Kecuali dalam keadaan darurat. Ya, yang tidak memungkinkan untuk turun, maka boleh dia sholat menghadap ke arah mana saja. Iya, karena Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat sunnah di atas kendaraan. Iya, makanya kalau kita mudik misalnya gitu ya, ya maka tidak masalah kita mengerjakan sholat tarawih di kereta, ya, dan itu menjadi kebiasaan Nabi SAW. Kemudian berikutnya, bagaimana kalau
seseorang sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah karena tidak tahu. Iya, maka orang yang sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah ada beberapa keadaan jamaah. Yang pertama, jika dia tidak menghadap ke arah Ka'bah sengaja, jelas sholatnya itu tidak sah. Sholatnya tidak sah. Kemudian yang kedua, dia sudah berusaha, sudah pasang kompas, atau dia sudah tanya kepada penduduk setempat, mana arah Ka'bah? Arah kiblat. Oh, arah kiblat sebelah utara. Nah, maka dia pun sholat menghadap ke arah utara. Nah, kemudian dia baru sadar di pertengahan sholat atau diingatkan, Pak, ya, kiblat itu bukan ke arah utara tapi ke arah barat. Nah, seperti saya pernah lihat di video yang viral gitu kan, ada bapak-bapak masuk ke masjid, ya, tiba-tiba menghadap ke belakang, bukan menghadap ke arah kiblat. Ada anak kecil yang ngasih tahu, maka sebenarnya tidak perlu membatalkan sholat. Jadi cukup dia merubah posisi saja. Ya, merubah posisi saja itu gerakan yang diperbolehkan di dalam sholat. Karena dalam rangka untuk mengerjakan syarat sholat. Ya, dia harus merubah badannya ke arah barat. Ini yang kedua. Yang ketiga, dia baru tahu setelah sholat. Ya, setelah sholat selesai, dia menunggak ke atas. Loh, ternyata tanda panah itu ke arah barat. Ya, karena kan di sebagian hotel ya arah kiblat itu nggak ada, dicari-cari nggak ada. Pas selesai sholat baru tahu, ternyata di atas. Dan dia sholat membelakanginya. Apakah perlu diulang? Jawabannya tidak perlu diulang. Jadi sekali lagi, orang yang sholat tidak menghadap ke arah Ka'bah karena dia tidak tahu, ya maka tidak perlu untuk mengulang sholatnya. Kemudian yang terakhir, yang keenam, an-niyah, niat. Niat mengerjakan sholat yang akan dia kerjakan. Dia sholat subuh, niatnya sholat subuh. Dia sholat zuhur, niatnya sholat zuhur. Dan tidak disyariatkan untuk dilafazkan. Karena Nabi SAW tidak melafazkan niat. Ya, maka banyak orang yang tidak paham niat itu apa. Niat adalah sesuatu yang terbesit di dalam hati kita. Keinginan untuk melakukan sesuatu itu adalah niat. Makanya setiap aktivitas yang kita lakukan pasti kita punya apa? Punya niat. Justru aktivitas tanpa niat itu tidak tergambarkan. Nggak ada orang yang melakukan sesuatu itu nggak pakai niat. Pasti ada niat. Mudahnya begini jamaah. Tadi antum habis subuh, berzikir, ya mungkin dia mandi dulu, kemudian habis mandi dia pakai baju koko lagi, pakai sarung lagi, ambil buku, mau hadir kajian di sini. Nah, maka aktivitas dia itu tadi pakai sarung, hatinya mau kemana jamaah? Mau kajian ya kan? Itu namanya apa? Niat. Nggak mungkin kan antum pakai baju, pakai sarung, mau ke mall ya kan? Pasti niatnya itu mau kajian, itu adalah niat. Apakah tadi pas berangkat dari rumah, aku niat mau kajian al-wajiz fikih, begitu enggak? Ngomong enggak seperti itu? Enggak. Nah demikian pula sholat. Ya, puasa juga demikian. Dengan kita makan sahur, ketika ditanya, antum makan sahur? Iya. Emang mau ngapain? Pasti jawabannya ngapain? Puasa. Jadi makan sahur itu adalah niat. Itu mudahnya niat seperti itu. Demikian pula kita berwudu, ya ibu-ibu pakai mukena, mau ngapain? Mau sholat. Itu namanya niat. Jadi tidak perlu untuk dilafazkan. Ya, makanya di sini wala yushra'u at-talaffudzu biha. Tidak disyariatkan untuk dilafazkan karena Nabi tidak melafazkan. Jadi yang benar memulai sholat adalah dengan ucapan Allahu Akbar. Dan cukup Allahu Akbar. Simple. Enggak perlu membersamai ucapan hati ungkapan hati dengan lisan. Ya,
Makanya kadang ada orang yang takbirnya itu nggak jadi-jadi ya kan. Allah, ternyata hatinya itu berbicara. Aku sholat subuh 2 rakaat menghadap. Lupa lagi, ulang lagi tuh. Allah, seperti itu. Susah seperti ini. Cukup Allahu Akbar, selesai. Ya, jadi nggak usah panjang-panjang. Nah, iya, saya kira cukup itu penjelasan syarat sah salat. Jadi yang pertama apa? Masuk waktu. Yang kedua, ketiga, enam. Yang keempat, kelima, madhab ke arah kiblat. Yang keenam, niat. Ketujuh, oh nggak ada. Baik, selesai insya Allah di pertemuan yang akan datang kita bacakan tentang sifat sholat Nabi. Ya, jadi tata cara sholat Nabi berdasarkan hadis sahih yang nanti insya Allah kita akan bacakan. Iya, sampai di sini ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Tafadhol. Enggak ada. Oh, selalu. Enam. Iya. Iya. Jadi apa namanya? Yang namanya aurat ya harus tertutup ya di dalam sholat. Baik sebelum sholat maupun di luar sholat. Cuma kadang ada orang sujud karena mungkin pakai sarung doang, nggak pakai celana, dan itu kebanyakan kita begitu kan, pakai sarung nggak pakai celana. Nah sehingga ketika sujud dari belakang kelihatan tuh apa? Pahanya. Nah yang sujud pahanya kelihatan berarti sujudnya salah. Kenapa salah? Karena yang benar itu tumit ketemu tumit ya kan. Dia rapatkan. Kalau sujudnya ngengkang, kakinya terpisah, kelihatan nggak tuh? Kelihatan pahanya. Nah, masih mending ya gitu ya. Ada lagi yang sholat celengannya kelihatan. Jadi dia pakai celana, ya melorot kelihatan tuh celengannya ya kan. Nah itu banyak kadang ya yang tidak peduli. Ya, maka ya kalau kita tahu ya, kalau memang kita bisa mengingatkan ya diingatkan, begitu. Jadi cara sujud yang benar itu ya harus rapat sehingga pahanya tidak terlihat. Nah kemudian yang kedua tadi masalah pakaian ya, maka ya tadi dia harus memakai pakaian yang bukan kaos tetapi panjang sampai menutupi bokongnya dan itulah yang aman. Ya, sehingga di antara adab dalam sholat pakaian itu harus panjang deh seperti baju koko atau pakai sarung. Bagaimana dengan sholat seperti itu? Kalau dia nggak tahu sah, tetap sah karena dia nggak tahu. Tapi kalau dia tahu sengaja, ya ini sholatnya tidak apa? Tidak sah. Ya, sehingga hal-hal seperti ini harus diingatkan, harus diingatkan. Iya. Terus kalau ada yang mengatakan, lah apa bedanya? Kalau berdiri juga, kalau ngeliat dari depan, dari bawah kelihatan nggak itu? Kelihatan kan? Ya, maka di sini dikatakan menutup aurat adalah menutup yang sifatnya tidak terlihat. Ya artinya kalau dari bawah kan nggak mungkin orang melihat dari bawah ya, kecuali anak sekali ya. Jadi artinya nggak apa-apa seperti itu. Ya, tapi yang tadi yang saya sampaikan kalau sujud itu harus apa? Dirapatkan tumitnya sehingga tidak terlihat pahanya. Ya tapi kalau dia tadi enggak tahu maka insya Allah tetap sah sholatnya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Silakan.
Iya. Jadi kebiasaan dari kita itu sholat pada saat diberikan gitu. Hah? Oh gitu. Julitan. Kebiasaan begini kan biasanya karena nanggung itu gimana Pak? Iya. Nah, orang yang mengakhirkan sholat, ya, kalau ditanya apa hukum sholatnya, sholatnya sah, sholatnya sah. Ya, tetapi dia meninggalkan hal-hal yang lebih utama. Sementara Nabi mengatakan, afdhalus sholat, ya, fi awali waktiha. Seutama-utama sholat adalah di awal waktu. Dan orang yang mengerjakan sholat di awal waktu, dia sama saja berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan insya Allah dengan sholat di awal waktu itu lebih lebih disiplin kita dan lebih mudah. Berbeda dengan orang yang menunda-nunda sholat. Kalau dia menunda-nunda sholat, yang ada itu malas, berat. Coba aja, antum nih misalnya azan Isya nggak segera ke masjid, tapi malah sibuk nonton televisi, HP-an, sampai mata udah sepet, ngerjain sholat Isya. Gampang atau mudah atau berat ya, Mas? Berat. Untuk maksain diri itu berat. Ya. Maka yang terbaik adalah azan, udah tinggalkan semua aktivitas, segera ke masjid sholat. Nah, selesai sholat udah, artinya kita sudah tidak ada beban kewajiban lagi. Nah, orang yang suka mengakhirkan sholat, maka yang pertama dia termasuk orang yang melalaikan sholat. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Nah, orang yang sahun itu adalah orang yang suka mengakhirkan sholat. Dan juga Nabi mengatakan tentang orang yang sholat asarnya itu jam 5, jam hampir setengah 6 baru dia kerjakan sholat. Nabi mengatakan tilka sholatul munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Ya, jadi berusaha untuk disiplin. Dengar azan langsung sholat. Dengar azan langsung sholat. Mudah seperti itu. Ya, wallahu a'lam. Lagi? Ya. Itu pas lagi sholat. Iya, kalau pas lagi sholat maka dia berusaha untuk menutupnya. Iya, kalau memang tidak mampu ya sudah lanjutkan, karena itu sifatnya hanya sedikit ya. Jadi kan para ulama juga memberikan penjelasan lagi. Ya, kalau sau'atain, yaitu kemaluan, itu adalah aurat besar yang dia harus membatalkan sholatnya. Tapi kalau paha hanya bolong itu, ya berusaha ketika dia duduk di antara dua sujud, dia tutup ya semampunya dan nggak perlu untuk membatalkan sholatnya. Iya, cukup. Nah, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.